Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven dan di sini ada Atika, Elin, dan William. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing mengenai smart contract pada dunia construction. Untuk memahami apa itu smart contract, ada baiknya kita lihat dulu yuk sejarah singkat dari smart contract itu sendiri. Jadi awalnya smart contract itu pertama kali dicetuskan oleh Nick Szabo pada tahun 1994. Pada awalnya smart contract itu tidak terpaku pada dunia konstruksi saja loh, namun untuk kontrak secara general. Smart contract ini bekerja dengan menggunakan sistem blockchain. Sering perkembangan blockchain dan terjadi beberapa kali revolusi blockchain, serta pemanfaatan teknologi AI, ditambah polemik dan permasalahan di dunia konstruksi, smart contract hadir menjadi salah satu opsi dalam berkontrak dan diadaptasi di dalam dunia konstruksi. Sebenarnya smart contract itu merupakan sekumpulan kode komputer yang berjalan di dalam jaringan blockchain. Sebagai perumpamaan, smart contract itu dapat dianalogikan sebagai vending machine. Ketika kita kepengen minuman, kita tinggal bayar uang, kita masukkan uang, kita tekan apa yang kita inginkan, dan nanti mesinnya akan memberikan minuman yang kita inginkan dengan syarat kita harus memasukkan uang. Nah, kurang lebih smart contract cara kerjanya seperti itu. Nah, di dalam vending mesinnya itu sebenarnya udah ada kode yang udah tertulis, dan kode inilah yang dinamakan kontrak di dalam smart contract ini. Nah, di smart contract, kode ini dibaca dalam bahasa komputer ya, tapi masih bisa dibaca oleh manusia kok. Dan pemasukan kode ini hanya bisa diinput satu kali saja. Tujuan penggunaan smart contract di konstruksi ini adalah untuk mempermudahkan kita dalam memaksimalkan proses pengumpulan data secara cepat, akurat, dan transparan agar setiap langkah proyek dan prosesnya bisa terkendali, terstruktur, dan kualitas kelengkapan data juga bisa terjamin. Nah, lalu apa saja sih manfaat smart construction kontrak ini? Mengapa ya kontrak ini menjadi pilihan banyak industri untuk menjamin keamanan? Ternyata manfaat smart contract ini banyak banget loh. Yang utama adalah membebaskan owner dan pihak-pihak yang terlibat dari pihak ketiga dan badan hukum di dalam sebuah perjanjian, karena semua kontraknya ditulis di dalam jaringan blockchain, di mana pengguna memiliki kesepakatan bersama dalam kontrak mereka yang tidak boleh dilanggar. Jika persyaratan dilanggar oleh salah satu pihak, maka perjanjian tidak akan bisa terlaksana karena tidak ada bukti kesepakatan. Yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan. Nah, ini nih yang sering terjadi. Terkadang dalam konstruksi bisa saja timbul rasa tidak percaya dengan rekanan kerja. Bisa saja terjadi pemutusan hubungan kerja yang kurang jelas. Nah, dengan adanya smart contract ini, risiko tersebut bisa diminimalisir karena adanya teknologi yang menjamin terlaksananya perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Manfaat smart contract yang tak kalah penting adalah menyimpan data kesepakatan di dalam jaringan blockchain. Dengan demikian, semua pengguna yang ada di layanan tersebut dapat melihat semua kesepakatan yang telah dilakukan. Tidak ada yang bisa merusak ataupun mengganti isi dari kesepakatan itu. Dan juga dapat menghemat waktu, karena saat kontrak dibuat, maka langsung dikirim ke semua pihak untuk diverifikasi dan ditandatangani secara online. Dapat mempercepat pembayaran, dan kinerja kontraktor dan subkontraktor pun dapat dicatat, dan mengetahui seberapa akurat anggaran mereka. Sekarang kita mau bahas nih, apa aja kelebihan dan kekurangan dari smart contract. Kelebihan dari smart contract di konstruksi itu ya jauh lebih terpercaya dibanding dari kontrak tradisional. Sistem di smart contract juga aman banget nih. Operasinya juga nggak perlu banyak dokumen, jadi bisa dikerjakan dengan kecepatan yang tinggi. Terus karena setiap orang yang turut terlibat dalam pekerjaan ini punya salinan blockchain-nya, jadi ya kontrak yang udah dibuat itu nggak bakal hilang. Terus kos yang dikeluarkan juga bakal jauh lebih hemat karena nggak butuh perantara. Udah gitu, karena dikerjakan sama mesin, jadi nggak akan ada kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia. Sehingga smart contract ini ya jauh lebih akurat. Tapi, karena nggak ada sesuatu yang sempurna, smart contract ini juga punya kekurangan, yaitu dari pihak perusahaan perlu menyiapkan pengkodaan untuk kontrak pintar tuh memaksa buat industri konstruksi ini untuk fokus sama masalah yang berulang di seluruh industri, misalnya pembayaran yang terlambat gitu. Terus memperkenalkan kontrak pintar ini atau smart contract ke sebuah proyek itu mengharuskan para pihak untuk menerima jadwal pembayaran yang kuat tanpa ada pihak yang memiliki kendali atas arus kas seperti yang dimiliki pemberi kerja atau kontraktor yang sekarang.
Nah, pendekatan ini membuat pemimpin industri konstruksi atau para owner tuh harus mengatur kecepatan dan menyediakan sumber daya untuk pelatihan supaya para orang-orang yang diperlukan atau pekerja-pekerjanya bisa mengendalikan smart contract ini dengan lebih baik lagi. Terus kenapa sih penting banget smart contract buat diterapin di proyek konstruksi? Di dunia konstruksi, smart contract tuh penting banget diterapin karena sering terjadi masalah soal keterlambatan pembayaran atau muncul perselisihan karena kualitas kerja yang nggak memuaskan. Juga adanya ambiguitas bahasa dalam mengidentifikasikan tanggung jawab, wewenang, dan larangan yang dijelaskan dalam kontrak. Jadi kita perlu terapin ini untuk ringanin kerja di industri konstruksi karena ini bisa rekam semua kontrak yang pernah kita buat dengan berbagai pihak. Kalau dilihat dari kelebihan serta kekurangannya, tentu hal itu bisa jadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Apakah kita akan menggunakan smart contract untuk berkontrak atau kita malah kayaknya nggak cocok, kita bakal pakai metode kontrak yang lain deh. Nah, karena metode kontrak itu kan ada banyak ya, nggak hanya smart contract ataupun metode kontrak konvensional yang biasa. Smart contract punya beberapa driven factor dan hindering factor. Dari faktor pendorongnya, yang paling utama tuh kebutuhan akan perusahaan untuk punya sistem yang terotomisasi, terdistribusi, deterministik, abadi, dan juga transparan. Lalu selain itu, perusahaan juga membutuhkan solusi untuk menghemat biaya serta sumber daya. Dengan blockchain ya kita bisa mengkat pihak ketiga seperti yang sudah dijelaskan tadi. Saat ini juga teknologi blockchain sedang sangat berkembang dan bahkan valuasinya sedang meroket sampai ke bulan. Di Indonesia sendiri, blockchain sudah mulai diperhatikan dan bahkan di dalam program Kampus Merdeka udah ada loh program blockchain research project yang bersertifikat dan dapat dikonversikan ke dalam 20 SKS. Namun nyatanya ada batasan dan faktor penghambat dari jalannya blockchain ini. Nyatanya di Indonesia belum ada kerangka hukum yang jelas. Jika terjadi kesalahan, sulit untuk melakukan gugatan dan pembuktian. Terutama bila gugatannya itu terjadi antar negara. Bingung nanti mau pakai hukum negara yang mana. Jadi masih butuh penyesuaian sedikit lah untuk smart contract ini. Emang sih di Indonesia smart contract ini udah jadi salah satu bentuk dari perwujudan asas kebebasan berkontrak. Dalam UU ITE, smart contract itu dapat diartikan sebagai perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi seperti ini. Suatu perbuatan di mana satu orang mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Tapi ya udah jadi rahasia umum kan kalau UU ITE itu pasal yang karet dan ambigu. Jadi ini nggak ilegal ya, hanya kekuatan hukumnya aja yang di mata negara kurang kuat. Terus kode pemrogramannya harus sempurna dan nggak boleh ada celah karena kontrak ini hanya sekali tulis dan tidak bisa diubah lagi. Jadi akan butuh waktu lebih untuk memastikan kode kontrak telah sempurna. Lalu faktor selanjutnya, agar otomisasi kontrak bisa berjalan, smart contract itu butuh sumber data agar smart contract ini bisa tahu kondisi real di lapangan seperti apa. Karena smart contract ini kan berbentuk bahasa pemrograman ya. Untuk bisa mendapatkan informasi ini, diperlukan sebuah sensor dan sensor ini disebut sebagai oracle. Jadi oracle ini bentuknya bisa banyak dan oracle ini disediakan jasanya oleh berbagai perusahaan. Yang penting Oracle itu bisa mengumpulkan data dan menjadi sumber informasi untuk smart contract bekerja. Kalau di dunia konstruksi yang saya ketahui itu bisa menggunakan kamera bersensor ya. Kamera bersensor yang sudah dilengkapi dengan AI. Jadi di kamera itu bisa nangkep kalau pekerjaan ini udah terlaksana apa belum. Yang penting Oracle bisa mengumpulkan data dan menjadi sumber informasi untuk smart contract bekerja. Nah masalahnya kalau Oracle-nya meleset atau gagal, smart contract ya jadi nggak bisa bekerja secara optimal. Dan ada beberapa perusahaan yang ingin merahasiakan data kontraknya itu karena oleh sebab alasan tertentu ya, seperti kebijakan perusahaan dan sebagainya. Terus kalau mau coba smart contract harus kemana ya? Mungkin teman-teman bisa menggunakan Solidity untuk bahasa pemrograman smart contract Ethereum, atau bisa juga menggunakan Plutus untuk bahasa pemrograman Cardano.
Mungkin itu aja dari kami. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan. Bila ada sugesti, saran maupun kritik jangan ragu untuk sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.